Jembatan penghubung antar kabupaten di Lahat ambruk, 4 truk terjebak. Seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri uang dan ponsel. Supporter Sriwijaya FC siap kawal dan mendukung penuh Laskar Wongkito di kompetisi Liga 2 musim ini. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Satu jembatan penghubung di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ambruk pada Minggu 29 Juni 2025 malam. Peristiwa ini membuat jalur antar kabupaten lumpuh. Saat kejadian, 4 truk dilaporkan terjebak di atas jembatan. Jembatan Muara Lawai rubuh. Jembatan penghubung di Desa Muara Lawai, Merapi, Lahat ambruk pada Minggu 29 Juni 2025 malam. Dalam rekaman warga, tampak 3 truk bermuatan dan 1 truk kosong terjebak di atas jembatan yang runtuh. Para sopir berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Jembatan yang ambruk diketahui merupakan jembatan lama yang masih difungsikan sementara karena jembatan baru di lokasi itu sedang dalam tahap renovasi. Peristiwa ini membuat akses jalan utama yang menghubungkan Lahat dan Muara ini melumpuh. Lalu lintas dialihkan ke jembatan alternatif, namun kendaraan besar seperti truk untuk sementara dilarang melintas karena dikhawatirkan melebihi beban. Kemacetan panjang tak terhindarkan dan petugas kepolisian masih berupaya mengurai arus kendaraan. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Lahat yang akan melewati jalur Muara Lawai baik dari Muara ini maupun menuju Lahat maupun sebaliknya. Kami informasikan bagi yang di atas 15 ton jangan dulu melewati jalur ini. Kita akan prioritaskan mobil-mobil kecil sumbu 1 dan sumbu 2. Untuk sumbu 3 saat ini sedang kita stop dan kita alihkan. Sementara itu penyebab ambruknya jembatan masih dalam proses penyelidikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah rekaman kamera pengawas di kawasan Kemuning Palembang viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang perempuan diduga melakukan pencurian di rumah warga. Pelaku membawa kabur uang hasil jualan makanan dan 1 unit handphone milik korban. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang perempuan di sebuah rumah warga di Jalan Raja Wali 2, Kemuning, Palembang. Dalam rekaman terlihat pelaku mengenakan jaket hitam, berdiri di depan pintu rumah yang terbuka lalu masuk dan melancarkan aksinya. Hanya dalam waktu singkat, ia membawa kabur dompet berisi uang tunai dan 1 unit handphone lalu melanjutkan aksinya ke rumah lain. Saat kejadian, korban sedang berada di dapur sementara anaknya tertidur di dalam rumah. Uang senilai Rp400.000 hasil jualan makanan dan 1 handphone raib digondol pelaku. Dia nak dari situ, lihat dia tidak ada orang di dalam, langsung dia masuk. Langsung dia masuk, keluar, ngitung uang di sini, dan tuh masuk lagi. Kalau ingat HP, tinggal kali ada HP di situ kan. Aku lagi cuci ikan di belakang. Ibu tidak tahu kalau dia masuk? Tidak tahu masuk. Yang hilang apa aja, Bu? HP Cuma sama HP uang. sama uang itu aja. Uang berapa, Bu? Nggak banyak, uang hasil Berapa? jualan lontong itu sekitar 400 kurang 400 lebih. ke bawah lah. Diduga pelaku bukan warga sekitar. Meski belum melapor ke polisi, korban memilih mengunggah video tersebut ke media sosial sebagai bentuk peringatan dan upaya memberikan efek jera. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, sejumlah warga di kawasan Jakabaring, Palembang nyaris tertabrak dan ditembak saat mencoba menghadang mobil pelaku pencurian.
Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas dan ramai di media sosial. Sejumlah warga di Jalan Aibtu Wahab 15 Ulu Jakabaring, Palembang menghadang sebuah mobil yang dikendarai pelaku pencurian pada Sabtu 28 Juni 2025 dini hari. Warga menggunakan drum besar untuk menghalangi laju kendaraan dan sebagian diantaranya membawa sajam karena mengetahui pelaku membawa senpi. Namun pelaku yang panik justru melaju dengan kecepatan tinggi dan melepaskan tembakan, membuat warga berhamburan menyelamatkan diri. Sebelumnya, para pelaku yang diduga berjumlah 3 orang dipergoki mencuri di sebuah menara milik penyedia layanan telekomunikasi. Warga yang mendapat laporan sempat berkumpul dan mencoba menangkap para pelaku, namun upaya tersebut gagal. Kita nyadang apa, Kak? Nyadang mobil, Kak. Mobil apa tuh? Karena uangku jadi kemalingan. Bawa senpi. Mobilnya Sigra warna hitam, baginya tidak kejelasan tapi. Oh, berapa pelakunya? Sekitar 3 sama 4. Bawa senjata api? Bawa senjata api, Kak. Oh, sempat ditembakin ya, Kak? Sempat tapi tidak ke warga, ke pojok tembak senpinya. Oh, ditembak senjata? Itu semalam ada warga yang kena tabrak nggak? Kan mobilnya ngebut. Tidak ada. Ngebut video, karena dicadang pakai drum sama kayu. Oh, pengendara mobil itu diduga mau maling apa? Apa sudah maling? Belum, sempat ketahuan maling tower. Tower depan kantor lurah. Jam berapa jadi semalam? Sekitar jam 1:30. Kita bisa tahu itu tuh ada yang gerak-gerik mencurigakan. Itu karena ada orang dari nak pergi ke pasar induk, Kak. Nak pergi ke pasar induk, jadi dia tahu, ngasih tahu warga sini. Iya, betul. Lagi apa waktu pelaku dipergok itu? Yo lagi masuk tower itu. Polisi yang menerima informasi mendatangi lokasi dan masih melakukan penyelidikan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pekerja bangunan tewas setelah terjatuh dari lantai 2 saat mengecat dinding sebuah sekolah dasar di Kota Palembang. Korban meninggal akibat luka serius yang dideritanya. Petugas Inafis Polrestabes Palembang mengevakuasi jasad Sukartiman, 53 tahun pekerja bangunan yang tewas usai terjatuh dari lantai 2 saat mengecat dinding sebuah sekolah dasar di kawasan Kelurahan 17 Ilir Timur 1. Korban yang merupakan warga Jalan DI Panjaitan 16 Ulu Palembang saat itu bekerja menggunakan perancah atau scaffolding. Diduga kayu tempatnya berpijak lapuk lalu patah menyebabkan korban terjatuh. Sukartiman meninggal di lokasi akibat luka serius. Jasadnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk keperluan forensik. Namun karena jatuhnya tidak sempurna, sehingga menyebabkan kefatalan. Oleh karena itu, karena kegiatan mengecat satu gedung yang notabene pengerjaan itu juga tidak seperti kajian K3 terhadap sebuah proyek-proyek yang besar, mungkin nanti ke depan kita himbau untuk dilengkapi helm. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan kerja tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan kembali menggelar Anugerah Penyiaran 2025. Pada panggung apresiasi tersebut, program Sapa Sumbaksel Kompas TV Palembang mendapat penghargaan sebagai program talk show terbaik dan 2 presenter beritanya menjadi nominator presenter terbaik. Di tengah derasnya arus perubahan dan tantangan dunia penyiaran, secerca penghargaan menjadi pelipur sekaligus penyemangat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan kembali menggelar Anugerah Penyiaran KPID Award 2025 sebagai bentuk apresiasi pada insan televisi dan radio di Bumi Sriwijaya. Digelar Jumat 27 Juni 2025 malam, ajang ini menghadirkan 15 kategori, mulai feature pembangunan daerah, ketahanan pangan, hingga kepala daerah peduli penyiaran dan lifetime achievement. Para pemenang dipilih Dewan Juri lintas bidang, akademisi, praktisi, budayawan, hingga mantan komisioner KPI daerah Sumsel. Harapannya dengan adanya anugerah penyiaran ini kita meningkatkan ya, lembaga penyiaran harus tetap bangkit semangat untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang benar di tengah disinformasi hari ini. Media penyiaran TV dan radio harus berada di tengah-tengah untuk melihat objektivitas sesuai dengan fakta data di lapangan. Kemudian peningkatan kreativitas dari TV dan radio hari ini
yang sudah kita bersaing dengan penumpang digital, harus kita juga membuat satu formulasi baru. Pada malam penghargaan itu, Sapa Sumbaksel dari Kompas TV Palembang dinobatkan sebagai program talk show televisi terbaik. 2 presenternya pun masuk dalam nominasi presenter terbaik. Di tengah ketidakpastian zaman, ajang ini menjadi penanda bahwa kreativitas dan keberpihakan pada kearifan lokal masih menjadi nyawa penting penyiaran. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu dan Lampung. Sudah hampir 4 bulan penyeberangan dari kota Bengkulu menuju Pulau Enggano maupun sebaliknya terhambat akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bai. Penyeberangan kapal KMP Pulau Telo yang biasanya dilakukan hingga 3 kali dalam sepekan, saat ini berubah hanya sekali keberangkatan. Kondisi semakin sulit lantaran jadwal penyeberangan yang tak dapat ditentukan. Faktor cuaca di Samudra Hindia, kondisi kapal, hingga sedimentasi alur pelabuhan yang jadi permasalahan utama. Pihak ASDP Bengkulu menyebut, jadwal keberangkatan baru akan dirilis 1 hari sebelum keberangkatan jika kondisi memungkinkan. Penyeberangan juga dilakukan menggunakan sistem langsir, yakni penumpang akan dibawa menggunakan kapal kecil hingga keluar pintu pelabuhan. Barulah nantinya penumpang dipindahkan ke kapal KMP Pulau Telo berkapasitas hingga 350 penumpang. Kita belum bisa menentukan waktu tepatnya karena situasi pendangkalan alur ini belum selesai juga. Intinya kami sudah melakukan kegiatan pelayaran untuk masyarakat Enggano, baik dari Enggano ke Bengkulu maupun dari Bengkulu ke Enggano. Sistemnya lansir itu ya? Iya. Jadi untuk pengangkutan penumpang dan barang-barang itu kami sistemnya lansir. Jadi dari kapal yang dari Enggano nanti akan diunjal oleh kapal-kapal patroli dari KPLP, Basarnas, Pelindo, Pandu Pelindo nanti akan bantu dibawa ke dermaga. Nah, dan yang dari dermaga juga yang misalnya mau ke Enggano akan diantarkan ke kapal. Pulau Enggano yang berjarak 156 km atau 90 mil laut di Samudra Hindia dari kota Bengkulu menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia. Pulau yang berpenghuni sekitar 4.000 warga kini diharapkan dengan keterisoliran akibat permasalahan pendangkalan alur yang tak kunjung selesai. Anes Jodi, salah seorang warga Enggano yang baru sehari melakukan penyeberangan ke kota Bengkulu menyebut, kondisi di pulau terluar Indonesia itu sudah mengkhawatirkan. Warga yang bergantung dengan hasil bumi pertanian tak bisa membawa hasil pertanian mereka untuk dijual keluar pulau akibat penyeberangan kapal yang tidak tersedia. Imbasnya, hasil panen yang didominasi buah pisang tak bisa dijual hingga dibiarkan membusuk. Selain itu, harga jual juga sangat anjlok karena banyak pengepul yang membeli dengan harga murah. Tak hanya hasil bumi, warga juga mengeluhkan kondisi listrik yang mulai dibatasi serta hilangnya akses internet di Kepulauan Enggano. Kalau untuk 4 bulan ini karena alur pendangkalan di Pulau Bai, yang pertama hasil bumi di Enggano tuh susah untuk terjual. Terus juga masalah harga tidak sesuai di Pulau Enggano. Terus masalah lampu kini juga sudah dibatasin, tidak lagi 24 jam. Sampai pagi jam 10 itu udah mati lampu di Pulau Enggano. Jam 4 subuh itu hidup kembali. Yang jelas kami warga Enggano sudah sangat-sangat kritis. Tak banyak harapan yang diinginkan warga Pulau Enggano. Mereka hanya meminta pemerintah pusat dan daerah untuk cepat tanggap mengatasi persoalan ini, sehingga krisis di Pulau Enggano bisa teratasi.
Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sejumlah ruangan di Dinas Pertanian Kaur yang digeledah diantaranya ruang kepala dinas, bendahara, serta di beberapa ruang kepala bidang. Setelah tak kurang dari 7 jam penggeledahan, penyidik Polda meninggalkan kantor dinas dengan membawa satu boks berwarna hijau berisi berkas serta dokumen. Polisi mengatakan penggeledahan dilakukan setelah perkara naik status ke penyidikan. Sejauh ini sejumlah saksi telah dimintai keterangan berikut dengan memperkuat sejumlah bukti. Pada hari ini geledah apa nih, Mas? Dinas Pertanian. Terkait dengan? Terkait korupsi, terkait Kemendak 2023. Oke, berapa ruangan yang kita geledah, Mas? Satu kantor. Seperti yang diketahui, Subdit Tindak Pidana Korupsi di Treskrimsus Polda Bengkulu sedang menangani perkara dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 dengan pekerjaan senilai 7,1 miliar rupiah. Pekerjaan fisik dan pengadaan ini terbagi dua, masing-masing di bidang peternakan dan kesehatan hewan dengan pengelolaan anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah dan di bidang perencanaan 2 miliar rupiah. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Ade seorang oknum LSM diciduk petugas pada Rabu malam di sebuah minimarket yang terletak di Kelurahan Pasar Tais, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap kepala puskesmas di wilayah setempat. Kasus dugaan pemerasan ini diketahui terjadi setelah pelaku AD mengancam akan melaporkan kepala puskesmas ke aparat penegak hukum terkait dugaan persoalan internal di puskesmas. Pelaku meminta uang sebesar 25 juta rupiah kepada korban jika tidak ingin kasus tersebut menjadi panjang. Setelah proses negosiasi, jumlah uang disepakati menjadi 10 juta rupiah. Akan mendalami apakah ini memenuhi unsur-unsur pasal yang ada di Undang-Undang Tipikor, khususnya pasal 12 huruf E terkait dengan pemerasan yang dilakukan oleh ASN atau tidak. Kalau memang tidak terpenuhi pun unsur pemerasan yang melibatkan ASN, kemungkinan besar perkara ini akan kami serahkan ke penyidik yang berwenang, yaitu penyidik Polri. Bang, dari tangan si pelaku ada berapa banyak yang diamankan? Jadi berdasarkan informasi tim di lapangan tadi, yang bersangkutan meminta sejumlah uang senilai kurang lebih 25 juta. Namun pada saat dilakukan penangkapan, uang yang kami dapat itu senilai 10 juta. Pasca tertangkap tangan, Ade saat ini masih menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Seluma. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polres Lampung Selatan mengungkap 24 kasus peredaran narkoba selama April hingga Juni 2025. Total 34 tersangka ditangkap, terdiri dari 33 pria dan 1 perempuan. Mereka ditangkap saat mencoba menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan Bakahuni ke Pulau Jawa. Barang bukti yang disita berupa 119 kg sabu dan 276 kg ganja. Dari jumlah tersebut, 82 kg sabu dimusnahkan dengan direndam solar lalu dibakar. Sementara seluruh ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Ya, kurang lebih sebesar 120 miliar lebih ya untuk barang bukti yang kita lakukan penyitaan ya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 ini ya. Untuk jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari jumlah barang bukti yang ada kurang lebih sebanyak 578.000 jiwa ya kita bicara. Kalau jumlah tersangka semuanya berapa? Berapa tadi? Ada 38. Kini seluruh tersangka ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga seumur hidup. Teguh Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, Saudara. Di sebuah perumahan di Palembang, ruang kosong di samping rumah berubah menjadi galeri kain jumputan. Warisan budaya yang kaya motif tampil memikat dalam beragam bentuk. Dari situlah lahir perjalanan panjang yang dimulai hanya dengan modal 2 juta rupiah. Di sudut kecil samping rumah di perumahan Geraha Sukawinatan Permai Palembang, ruang kosong itu disulap menjadi galeri elegan. Di sana, warna-warna khas kain jumputan Palembang berpadu dalam ragam bentuk yang memikat. Semua bermula dari modal pinjaman 2 juta rupiah. Dari situ, Devi Armayani membangun harapan. Setelah memutuskan berhenti bekerja usai kelahiran anak keduanya, ia sempat mencoba berbagai usaha kecil, namun belum satu pun yang membuahkan hasil. Hingga pada 2019, dari dorongan saudara, Devi memilih kembali ke akar tradisi kain jumputan. Usaha ini tidak hanya menjadi jalan untuk menghidupi keluarga, tetapi juga sarana melestarikan budaya warisan leluhur. Membudayakan dan melestarikan bagaimana kain khas Palembang ini bukan saja untuk dipakai di acara formal, juga bisa untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Karena awalnya saya tidak mempunyai banyak ilmu melalui fashion ini. Karena setelah berjalannya usaha, saya juga belajar di fashion bagaimana fashion yang mengangkat khas budaya Palembang ini bisa diterima di semua kalangan. Dari selembar kain lahirlah beragam produk, kemeja, gamis, outer, mukena, obi belt, hingga souvenir tanjak. Harganya terjangkau mulai dari Rp50.000 untuk souvenir hingga Rp350.000 untuk atasan jumputan premium. Setiap bulan, sekitar 250 produk terjual dari galeri mungil ini, dan kini bahkan merambah ke pusat perbelanjaan. Pertama udah langganan, memang sering beli di sini, kayak itu. Jadi di sini juga jahitannya udah rapi, terus kalau mau nyari model-model yang kita suka request juga dia bisa kayak gitu kan. Kalau misalnya mau pilih-pilih misalnya yang selera kita tuh udah ada di sini, nggak kayak jemputan atau jahitan yang lama, nggak kayak gitu. Devi tak sendiri, ia menggandeng warga sekitar menjadi penjahit dan perajin. Baginya, melihat wastra Palembang dikenakan dengan bangga oleh banyak orang adalah bentuk kepuasan yang tak ternilai. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kampung Sigi di Satu Ulu Palembang yang menjadi sentra ikan giling, semangat para pengolah ikan dan deru mesin giling menyatu dalam irama harian yang nyaris tak putus. Dari kampung inilah cerita kelezatan pempek Palembang dimulai. Dari kenikmatan pempek tersimpan cerita tentang rasa pengolah ikan giling di lorong Oksindo Satu Ulu, seberang Ulu 1 Palembang. Kampung Sigi sebutannya sentra ikan giling yang menjadi nadi bahan baku kuliner ikonik kota ini. Sejak 1980-an, deru mesin penggiling dan aroma ikan menjadi bagian dari keseharian kampung ini. Di rumah-rumah produksi, para pengusaha besar dan rumahan bekerja tanpa henti. Namun, roda usaha tak selalu berputar mulus. Produksi sangat bergantung pada naik turunnya permintaan pasar. Di hari-hari ramai, ikan giling bisa mencapai 3 ton, tapi saat sepi, menjual 100 kg pun menjadi tantangan. Sebagai solusi, sebagian pelaku usaha mulai memfilet ikan dan menyimpannya dalam ruang pendingin. Dengan cara ini, stok bisa bertahan hingga 2 bulan. Tak hanya mengandalkan ikan gabus, mereka juga menggunakan jenis ikan lain demi menjaga keberlangsungan produksi. Pemasaran ke pasar-pasar Palembang seperti Pasar Kuto, Pasar 26, Skana, Lomabang, Palimo, Pasar Buah. Jadi bebas siapapun yang mau beli kita layani. Ada ngirim keluar juga nggak Pak? Ngirim keluar paling ke Pantai Alam, ke Linggau. Ada juga yang ke luar pulau juga, tapi nggak banyak. Zaman pun bergeser, penjualan tak lagi sebatas di pasar konvensional. Lewat media sosial dan siaran langsung, para agen seperti Muji menjangkau pelanggan lebih luas. Hasilnya cukup signifikan dengan produksi harian rata-rata mencapai 400 hingga 1000 kg. Kalau dijual, kita nih ada yang di penjualan manual dan digital.
Kalau manual kita jual di pasar-pasar, ada orang sendiri yang datang ke agen kita. Kalau digital kita lewat media sosial. Ikan yang diolah datang dari berbagai penjuru Sumatera seperti Jambi, Riau, Bengkulu hingga Lampung. Menjelang akhir tahun saat stok lokal menipis, suplai diperoleh dari Kalimantan dan Papua. Kini 1 kg ikan gabus giling dijual dengan harga Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Angka yang bukan hanya mencerminkan nilai pasar, tapi juga nilai dari ketekunan dan semangat yang terus hidup di Kampung Sigi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi seputar olahraga, Saudara. Sriwijaya FC memulai latihan perdananya di Kota Palembang. Sesi latihan awal musim ini dipimpin pelatih Anyar Zulkifli sebagai langkah awal persiapan menghadapi Liga 2. Sebagai langkah awal persiapan menghadapi Liga 2 musim 2025-2026, Sriwijaya FC memulai latihan perdananya di Palembang. Sesi latihan digelar di lapangan Panahan Jakabaring Sport City dan dipimpin pelatih Anyar Zulkifli. Sebanyak 12 pemain baru sudah bergabung, diantaranya Randy Juliansyah, Sultan Ziko, Faris Fadila, dan Rangga Pratama. Selain itu, terdapat 14 pemain lain yang tengah menjalani masa trial bersama tim. Menariknya, komposisi skuad musim ini banyak diisi mantan pemain muda Timnas Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan menambah kekuatan dan kualitas permainan Sriwijaya FC musim ini. Mudah-mudahan bisa menambah buat pemain-pemain yang lain, terus yang ex-Timnas juga bisa membagikan pengalaman dia ketika dia main di Timnas. Dan ini Timnasnya kan dia sudah hampir tidak dipanggil lagi. Mudah-mudahan di sini jadi wadah supaya dia bisa kembali lagi bangkit dan juga kembali dipanggil Timnas. Pada latihan perdana, fokus utama pelatih tertuju pada pengembalian kondisi fisik pemain yang sempat menurun setelah jeda kompetisi. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jelang bergulirnya Liga 2 musim ini, kelompok supporter Sriwijaya FC menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan. Mereka tetap optimis Laskar Wongkito akan tampil lebih solid dan kompetitif dibanding musim sebelumnya. Sebagai wujud kecintaan supporter dari berbagai kelompok seperti Ultras, Singamania, dan Sriwijaya Mania hadir memberikan dukungan saat latihan perdana Sriwijaya FC. Mereka menyatakan siap mendampingi perjuangan Laskar Wongkito sepanjang kompetisi Liga 2 musim 2025-2026. Dukungan ini menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang tengah bersiap menghadapi tantangan musim baru. Ya, untuk optimis, kami kawan-kawan Singamania ini sangat benar-benar optimis Sriwijaya FC bangkit ke Liga 1. Optimis, walaupun keadaan kita saat ini lagi tidak baik-baik saja ya. Manajemen klub pun menyambut antusias kehadiran para supporter yang dianggap sebagai bagian penting dalam perjalanan tim. Ya, harapannya tetap kompak. Kita sama-sama ngedukung tim kebanggaan. Hindari chaos, kita sama-sama berjuang untuk Sriwijaya. Kebersamaan ini menjadi simbol kekompakan dan harapan besar agar Sriwijaya FC kembali bersinar musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Jembatan Muara Lawai rubuh. Jembatan penghubung di Desa Muara Lawai, Merapi Lahat ambruk pada Minggu 29 Juni 2025 malam. Dalam rekaman warga, tampak 3 truk bermuatan dan 1 truk kosong terjebak di atas jembatan yang runtuh. Para sopir berhasil menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.
Jembatan yang ambruk diketahui merupakan jembatan lama yang masih difungsikan sementara karena jembatan baru di lokasi itu sedang dalam tahap renovasi. Peristiwa ini membuat akses jalan utama yang menghubungkan Lahat dan Muara Enim lumpuh. Lalu lintas dialihkan ke jembatan alternatif, namun kendaraan besar seperti truk untuk sementara dilarang melintas karena dikhawatirkan melebihi beban. Kemacetan panjang tak terhindarkan dan petugas kepolisian masih berupaya mengurai arus kendaraan. Kami informasikan kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Lahat yang akan melewati jalur Muara Lawai baik dari Muara Enim maupun menuju Lahat maupun sebaliknya. Kami informasikan bagi yang di atas 15 ton jangan dulu melewati jalur ini. Kita akan prioritaskan mobil-mobil kecil sumbu 1 dan sumbu 2. Untuk sumbu 3 saat ini sedang kita stop dan kita alihkan. Sementara itu penyebab ambruknya jembatan masih dalam proses penyelidikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang perempuan di sebuah rumah warga di Jalan Raja Wali 2, Kemuning, Palembang. Dalam rekaman terlihat pelaku mengenakan jaket hitam, berdiri di depan pintu rumah yang terbuka lalu masuk dan melancarkan aksinya. Hanya dalam waktu singkat, ia membawa kabur dompet berisi uang tunai dan 1 unit handphone lalu melanjutkan aksinya ke rumah lain. Saat kejadian, korban sedang berada di dapur sementara anaknya tertidur di dalam rumah. Uang senilai Rp400.000 hasil jualan makanan dan 1 handphone raib digondol pelaku. Dia dari situ, lihat dia tidak ada orang di dalam, langsung dia masuk. Langsung dia masuk, keluar, ngitung uang di sini, dan tuh masuk lagi. Kayaknya ingat HP, tinggal kali ada HP di situ kan. Aku lagi cuci ikan di belakang. Ibu tidak tahu kalau dia masuk? Tidak tahu masuk. Yang hilang apa aja, Bu? HP Cuma sama HP uang. sama uang itu aja. Uang berapa, Bu? Nggak banyak, uang hasil Berapa? jualan lontong itu sekitar 400 kurang 400 ke bawah lah. Diduga pelaku bukan warga sekitar. Meski belum melapor ke polisi, korban memilih mengunggah video tersebut ke media sosial sebagai bentuk peringatan dan upaya memberikan efek jera. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai wujud kecintaan supporter dari berbagai kelompok seperti Ultras, Singamania, dan Sriwijaya Mania hadir memberikan dukungan saat latihan perdana Sriwijaya FC. Mereka menyatakan siap mendampingi perjuangan Laskar Wongkito sepanjang kompetisi Liga 2 musim 2025-2026. Dukungan ini menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang tengah bersiap menghadapi tantangan musim baru. Ya, untuk optimis, kami kawan-kawan Singamania ini sangat benar-benar optimis Sriwijaya FC bangkit ke Liga 1. Optimis, walaupun keadaan kita saat ini lagi tidak baik-baik saja ya. Manajemen klub pun menyambut antusias kehadiran para supporter yang dianggap sebagai bagian penting dalam perjalanan tim. Ya, harapannya tetap kompak. Kita sama-sama ngedukung tim kebanggaan. Hindari chaos, kita sama-sama berjuang untuk Sriwijaya. Kebersamaan ini menjadi simbol kekompakan dan harapan besar agar Sriwijaya FC kembali bersinar musim ini. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini, saudara. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.